Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Bagus Sutanto dari PJKRK dengan NIM 62524110115. Saya di sini akan menjelaskan pentingnya belajar filsafat olahraga dalam dunia olahraga. Filsafat olahraga adalah bidang yang mempelajari hakikat, tujuan, nilai, dan makna olahraga secara mendalam. Tidak hanya tentang teknik dan fisik, tetapi juga tentang cara berpikir, nilai moral, dan alasan mengapa manusia berolahraga. 1. Memahami hakikat olahraga secara lebih dalam. Banyak orang melihat olahraga hanya sebagai aktivitas fisik, berlari, bermain bola, melompat, atau bertanding. Namun, filsafat olahraga mengajak kita bertanya, apa sih sebenarnya tujuan olahraga? Mengapa manusia membutuhkan aktivitas fisik teratur? Apa makna kompetisi dalam hidup? Nah, dengan filsafat, seseorang memahami bahwa olahraga bukan sekedar kompetisi, tetapi juga sarana untuk mengembangkan diri, mengekspresikan tubuh, menyatu dengan lingkungan, hingga membangun kebahagiaan tersendiri. Ini membantu atlet, pelatih, bahkan mahasiswa olahraga untuk melihat olahraga lebih luas daripada sekedar latihan. Nah, yang kedua, menanamkan nilai-nilai moral dan etika olahraga. Dalam olahraga, kita sering dihadapkan pada dilema. Apakah fair play lebih penting daripada kemenangan? Bagaimana bersikap ketika wasit membuat keputusan salah? Apakah doping bisa dibenarkan jika untuk kepentingan tim? Nah, filsafat olahraga membahas isu moral seperti kejujuran, sportivitas, keadilan, penghormatan terhadap lawan, dan integritas atlet. Dengan memahami filsafatnya, atlet atau pelatih lebih siap menghadapi situasi-situasi sulit, tetap berpegang pada prinsip dan menghindari perilaku tidak terpuji. Filsafat menjadi fondasi karakter seorang olahragawan. Nah, yang ketiga, membantu atlet dan pelatih memahami makna kompetisi. Banyak atlet mengalami tekanan, stres, bahkan kehilangan motivasi karena terfokus pada hasil. Filsafat mengajarkan bahwa kompetisi adalah proses pengembangan diri, bukan sekedar menang kalah. Lawan bukan musuh, tetapi mitra yang membantu kita tumbuh. Kemenangan sejati adalah ketika kita menjadi lebih baik dari diri sendiri sebelumnya. Dengan pemahaman ini, atlet lebih mudah menjaga mental, termotivasi, dan tidak terjebak dalam ambisi yang berlebihan sehingga dapat merusak diri. Nah, yang keempat, menghubungkan olahraga dengan kehidupan sehari-hari. Filsafat olahraga membantu kita melihat hubungan antara olahraga dan kehidupan sehari-hari. Nah, disiplin dalam olahraga mencerminkan disiplin hidup. Kerja keras di lapangan merefleksikan kerja keras dalam pekerjaan. Kerja sama tim mencerminkan cara kita bekerja dalam masyarakat. Olahraga menjadi miniatur kehidupan, tempat kita belajar, tanggung jawab, komitmen, menghargai proses, menerima kegagalan dengan lapang dada. Dengan demikian, olahraga bukan hanya aktivitas tubuh, tetapi alat pendidikan karakter. Nah, yang kelima, mengembangkan pemikiran kritis dalam olahraga. Filsafat membuat seseorang berpikir kritis seperti apakah sistem kompetisi ini adil, apakah tekanan pada atlet mudah terlalu berat, apakah industri olahraga masih menempatkan manusia di atas keuntungan. Dengan berpikir kritis, pelatih, guru olahraga atau bisa disebut dengan PJOK atau akademisi dapat merancang program latihan yang lebih manusiawi, memperbaiki metode pembelajaran, mendorong kebijakan olahraga yang lebih etis. Olahraga bukan hanya tentang fisik tetapi juga perubahan sosial. Nah, yang keenam dan tentu saja yang terakhir, memberikan dasar ilmiah untuk pendidikan jasmani. Dalam pendidikan jasmani di sekolah, filsafat membantu guru menentukan tujuan pembelajaran, menghubungkan olahraga dengan nilai pendidikan, merancang kegiatan yang bukan hanya melatih fisik tetapi juga karakter siswa. Contohnya, idealisme menekankan nilai moral, realisme menekankan hukum fisika, pragmatisme menekankan pengalaman. Filsafat membuat pelajaran PJOK lebih bermakna dan tidak sekedar bermain. Nah, kesimpulannya teman-teman,
Belajar filsafat olahraga sangat penting karena satu, memahami makna olahraga secara mendalam. Dua, menanamkan etika dan sportivitas. Yang ketiga, membentuk mental dan motivasi atlet. Keempat, olahraga dengan pembentukan karakter. Yang kelima, mendorong pemikiran kritis dan perubahan sosial. Dan yang keenam, membantu guru atau pelatih mendidik secara lebih bermakna. Dengan filsafat, olahraga menjadi lebih dari sekedar aktivitas fisik, tetapi alat untuk membangun manusia yang utuh, sehat secara fisik, mental, dan moral. Baik, itu saja yang saya dapat jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.